Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Prawira dengan NIM 33240084 dari kelompok 24 dan shift 3. Jadi pada tugas mingguan tutorial penelitian operasional 2 kali ini, saya akan mengerjakan dari tugas mingguannya shift 3, yang dimana sini terdapat 13 soal. Kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1, PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja dalam proses pendistribusian produknya. Perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Nah, soal nomor 1 ini masuk ke dalam soal modul 4, di mana itu tentang terkait program dinamis. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan metode forward pass. Dan di sini terdapat gambar dari grafik jalur distribusi yang ada sampai kota L. Nah, di sini saya sudah membuka Excel-nya. Jadi kita akan membagi jalur ini menjadi beberapa stage. Nah, kalau untuk soal ini kita akan ngebagi sampai 4 stage. Di mana stage yang pertama itu adalah bagian kota B, C, dan E, D, dan E. Terus lalu yang stage 2 itu adalah F, G, dan H. Lalu selanjutnya di stage 3 itu adalah kota I, J, dan K. Dan yang terakhir adalah kota L. Nah, di sini kita akan memasuki nilai-nilai yang dimulai dari kota A ke masing-masing kota yang di stage 1, di mana dari kota A ke kota B adalah nilainya 7, lalu dari kota A ke kota C adalah nilainya 6, dari kota A ke kota D nilainya ada 5, lalu dari kota A ke kota E adalah 9. Ini sesuai dengan apa yang ada pada grafik. Lalu kalau misalkan kita udah memisahkan stage satunya terlebih dahulu, kita bisa lanjut ke stage 2, di mana di stage 2 ini kita akan menghitung dari kota yang sebelumnya menuju kota yang terbaru, di mana di sini kita ada kota B, kota C, dan kota D dan kota E. Lalu tujuannya adalah kota F, kota G, dan kota H. Nah, cara hitungnya di sini kita akan menggunakan caranya melihat dari si nilai B ke F-nya itu berapa. Kan dari kota B ke kota F itu kalau digambar jelaskan bahwa nilainya adalah 4. Nah, tapi karena kota B ini memiliki nilai sebelumnya dari kota A, maka dari itu kita akan menambahkan nilainya itu adalah 4 ditambah nilai dari si sel yang B5 ini. Itu adalah 7, sehingga menghasilkan nilainya ada 11. Begitupun untuk contoh yang kota G. Kota G juga sama, di sini kan ditulis bahwa dari kota B ke kota G adalah 8. Lalu, karena dia udah punya nilai sebelumnya, yaitu adalah 7, sehingga di sini kita nulis sama dengan 8 ditambah nilai pada B5, itu adalah 7. Dia menghasilkan nilai adalah 15. Nah, selanjutnya di kota H kita akan mendapatkan nilai sebesar 18 karena dari B ke H itu adalah nilainya 11 dan sebelumnya kita akan nambahkan dengan nilai 7. Dan semua pengerjaannya juga sama seperti itu. Lalu kalau misalkan ada yang strip-strip begini, nah itu berarti dia tuh nggak ada jalurnya di dalam grafik ini. Yang dimana bisa dilihat contohnya yang pada kota C itu cuman ada informasinya adalah dari C ke F dan C ke G. Sedangkan dari C ke H itu nggak ada jalurnya, makanya kita bisa strip. Oke, kalau misalkan udah keisi semua sampai kota E, selanjutnya di bagian solusi optimal kita bisa masukkan nilainya menggunakan fungsi min ini. Nah, jadi kita bisa pakai nilai min tadi, lalu kita langsung drag aja semuanya sehingga nanti dapat hasil adalah 11 karena dari dari baris yang kota F ini yang paling kecil adalah nilainya 11, yang dimana 11 itu dari kota B. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk yang kedua, kalau misalkan kita menggunakan fungsi yang sama, nilai yang terpilih adalah nilai 9 dari kota C dan yang ketiga adalah nilai 14 dari kota D. Oke, kalau misalkan stage 2-nya udah beres, kita bisa lanjut ke stage yang ketiga, yang dimana itu adalah kota I, J, dan K. Dan sama seperti sebelumnya, di sini juga ada kota yang sebelumnya dan kota tujuannya. Kota sebelumnya kan itu adalah F, G, dan H, dan sekarang itu adalah tujuannya adalah kota I, J, dan K, yang dimana pengisiannya juga sama. Di sini kita bisa lihat bahwa kota I itu nilainya eh, dari kota F ke I itu adalah nilainya 12, lalu kita juga bisa tambahkan dengan nilai yang sebelumnya, Pak. Itu adalah 11 dan seterusnya. Setelah kita menggunakan fungsi min, nanti dari kota I itu yang paling minimum atau yang paling optimum adalah dari kota G dengan nilainya adalah 14, lalu kota J juga sama dari kota G itu adalah nilainya 16, dan kota K itu paling minimum itu paling optimum itu dari kota H dengan nilainya adalah 22. Nah, kalau sudah, kita bisa selanjutnya ke stage yang keempat, di mana ini adalah kota L-nya sendiri. Sebelumnya, kota kita adalah kota I, kota J, dan kota K, dan tujuannya sekarang adalah satu, yaitu kota L. Nah, nanti kita tinggal hitung sama kayak tadi aja. Misalkan dari I ke L itu kan 7. 7 nanti ditambah sama nilai yang ini S5-nya berapa. Terus nanti kalau misalkan udah sampai angka, kita bisa langsung pakai fungsi minimal. Dan didapat bahwa yang paling optimum itu adalah dari kota I dengan nilai sebesar 21. Kalau misalkan kita udah mengerjakan keempat stage ini, kita bisa langsung membuat keputusan solusi optimal. Di mana keputusan solusi optimal ini kita akan mendapatkan bahwa nanti
kita itu bakal dari kota L, tapi sebelum kota L kita harus melewati kota I. Sebelum kota I kita harus ke kota G terlebih dahulu. Sebelum kota G kita akan ke kota C dan titik awalnya adalah kota A. Jadi alurnya adalah dari kota A ke kota C, ke kota G, ke kota I, di kota L itu adalah solusi optimalnya. Di mana tadi tuh nilai-nilainya yang didapat adalah dari kota A ke C adalah 6, dari C ke G itu adalah 3, lalu dari G ke I adalah 5, dan dari I ke L adalah 7. Sehingga didapat nilai B distribusinya adalah 21. Jadi solusi optimal pada nomor satu ini adalah kita akan melewati dari jalur-jalur tersebut dengan biaya distribusinya 21. Nah, di sini terdapat soal nomor 2, di mana sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung laboratorium teknik untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang saling bergantung dan harus direncanakan dengan baik agar nantinya dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakanlah metode Critical Path Method untuk menganalisis jalur kritis proyek. Berikut adalah daftar aktivitas proyeknya. Lalu di sini terdapat tabel yang berisikan dari nilai dari keterangan aktivitasnya, ada keterangan deskripsi pekerjaannya, ada keterangan pendahulu, dan ada keterangan durasi dalam satuan hari. Selanjutnya, pertanyaan adalah tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM, lalu hitung total waktu penyelesaiannya proyeknya berapa. Nah, soal ini bisa kita selesaikan menggunakan dua software, yaitu adalah RStudio dan PomCam. Eh, tapi saya akan menjelaskan menggunakan RStudio-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menuliskan sintaksnya, di mana kita pertama-tama akan meload library-nya terlebih dahulu. Jadi kita harus running library-nya terlebih dahulu agar nantinya kita bisa running seterusnya. Terus kita perlu memasukkan fungsi dari definisi aktivitas project dengan durasi dan dependensi, di mana aktivitasnya itu akan dimasukkan sebagai data frame, yang di mana aktivitasnya itu tadi adalah kayak A, B, C, D, E, F, G, H, dan durasi dalam satuan harinya adalah 7, 12, 10, 18, 24, 16, 8, sampai 5. Nah, setelah itu adalah dependensi atau nilai pendahulu itu ada baru aktivitasnya, di mana jadi si pendahulu ini, si aktivitas ini akan bergantung sama si pendahulunya yang di mana di sini ada tulisan itu from itu dari pendahulunya, yaitu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan aktivitasnya itu adalah yang tuh. Itu adalah B, C, D, E, F, G, H. Di mana misalkan kayak dari B itu nggak bakal bisa mulai kalau misalkan A ini belum selesai dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsi grafik dari dependensi aktivitas. Nah, setelah kita sudah menuliskan dependensinya tadi, kita akan membuat grafiknya dari situ untuk memodelkan nanti bentuk model jaringannya. Dan selanjutnya kita akan menentukan jalur dari awal akhir A ke H, di mana tadi kita menggunakan path, terus multiple path, terus yang kita lihat adalah jalur dari awal sampai H. Nah, selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur, di mana nanti itu adalah duration, itu kita pakai fungsi supply, paths, function paths, terus kita jumlahkan activity, durasi, match, terus nanti name paths-nya, sama activities atau aktivitasnya. Nah, selanjutnya kita menentukan jalur kritis, yaitu jalur dengan durasi terpanjang, di mana nanti kita bisa pakai fungsi yaitu critical paths, terus name path which max duration, lalu total durationnya adalah max durationnya, karena tadi kita ingin cari jalur dengan durasi terpanjang. Dan selanjutnya kita akan menampilkan grafik jalur kritis menggunakan edge colors, if else, apply, terus fungsinya ini. Terus di sini tuh red kalau misalkan jadi nanti tuh jalur yang terpilih warnanya akan merah dan gray itu berarti yang nggak kepilih. Dan untuk warna nodenya itu adalah menggunakan warna merah dan warna light blue. Dan di sini ada keterangan untuk pengaturan dari si model jaringan yang akan kita buat nanti. Misalkan kayak edge colornya itu vertex edge color itu gimana, terus vector size-nya itu mau gimana, vertex label colornya itu mau kayak gimana, dan vertex labelnya itu kayak gimana. Terus kita masukkan fungsi lagi main sama dengan grafik jalur kritis atau CPM underscore name. Lalu yang terakhir kita akan menampilkan hasil, yaitu menggunakan fungsi chat sama dengan chat jalur kritis project CPM underscore name, paste dari critical path-nya tadi, dan collapse. Lalu selanjutnya adalah total waktu penyelesaiannya. Karena kan tadi kita butuh jalur kritis dari CPM-nya sama total waktu penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan udah kita masukin sama fungsi, kita bisa langsung running aja untuk soal nomor satu. Kayak sampai sini, lalu kita running. Nah, dapat dilihat bahwa untuk grafik jalur kritisnya, kita itu akan melalui rute A ke rute B, lalu ke rute D, ke rute E, ke rute F, ke rute G, dan ke rute H. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah, waktu penyelesaian proyeknya itu yang dibutuhkan untuk melewati semua rute tersebut adalah 90 hari. Jadi itu sekian untuk untuk nomor 3. Lalu selanjutnya kita akan ke soal yang nomor 4. Soal nomor 3. Yang tadi itu soal nomor 2. Di mana di soal nomor 3 ini adalah sebuah perusahaan energi terbarukan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah sebagai bagian dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan.
Project ini melibatkan berbagai aktivitas teknis dengan ketidakpastian waktu penyelesaian sehingga metode program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta tiga estimasi waktunya. Karena part ini bersinggungan sama ketidakpastian, maka dari itu keterangan itu bakal ada kayak nilai optimis, paling mungkin, dan nilai pesimisnya. Nah, seperti tadi di sini juga ada tabel keterangan dari tiap tiap kolomnya, di mana yang kolom satu ini ada aktivitas, lalu ada deskripsi pekerjaan, ada nilai pendahulunya, ada optimisnya, ada nilai paling mungkin, ada nilai pesimisnya. Dan di soal nomor 3 ini terdapat dua pertanyaan juga, yang di mana adalah tentukan dialog kritis project menggunakan metode PERT dan hitung perkiraan waktu penyelesaian project. Selanjutnya kita bakal ke RStudionya lagi. Nah, di sini kita akan menuliskan fungsinya, yang dimana kita akan menggunakan data aktivitas project dengan estimasi waktu PERT. Yang dimana tadi kita akan mengubah nilai aktivitas itu menjadi sebuah data frame. Aktivitasnya tadi adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nilai optimusnya adalah 10, 12, 14, 18, 20, 16, 14, 10. Dan nilai-nilai paling mungkinnya. Dan ada juga nilai pesimisnya. Lalu, selanjutnya kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT, di mana nilai aktivitas atau TE-nya itu adalah nilai aktivitas optimisnya ini ditambah 4 dikali aktivitas yang paling mungkin, terus ditambah lagi sama nilai pesimisnya. Lalu setelah itu semuanya dibagi 6. Selanjutnya kita akan memasukkan fungsi definisi hubungan antar aktivitas atau edges, di mana edges-nya ini kita akan ubah ke bentuk data frame dan di sini ada tulisan kayak dari from sampai to, itu sama kayak yang tadi gitu. Jadi selanjutnya kita akan membuat grafik project dengan fungsi graph from data frame. Data frame itu yang tadi di atas ini, lalu directed through. Jadi kita akan membuat model jaringan yang ini yang berarah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan semua jalur dari awal sampai akhir menggunakan rumus yang sama, yaitu adalah path dari all simple path, terus ini juga dari A ke H, dan selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur, di mana itu rumusnya pun yang sama, duration itu supply path function. Terus kita menjumlahkan nilai aktivitas TE-nya tadi, itu yang terdiri dari match name path-nya, lalu ada aktivitasnya. Lalu selanjutnya kita akan ke fungsi yang menentukan jalur kritis, yaitu jalur dengan durasi terpanjang. Di mana kita tadi menggunakan critical path, terus name path-nya itu adalah which makes duration, lalu kita total duration-nya juga, karena kita akan menjawab dua soal. Dan di sini akan menampilkan grafik jalur kritis sama seperti tadi, di mana nanti kalau misalkan jalur yang terpilih adalah merah, dan apabila tidak terpilih adalah abu-abu. Untuk keterangan adanya juga sama, dan untuk keterangan dari tiap plottingan grafiknya ini juga masih sama. Terus selanjutnya kita akan menampilkan hasil, yaitu adalah jalur kritis project menggunakan PERT. Lalu selanjutnya adalah total waktu penyelesaian project. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kita merunning soal nomor 2. Oke, jadi di sini terdapat hasilnya. Di sini ditampilkan bahwa untuk grafik jalur kritis menggunakan metode PERT pada soal nomor 3 ini adalah nilai kita akan ke rute dari A ke C, lalu ke D, ke E, baru ke F, dan yang terakhir adalah ke H. Dan yang nggak terpilih itu ada dari rute G dan rute B. Di mana untuk dari jalur kritis proyek tersebut, total waktu penyelesaiannya adalah selama 122 hari. Mungkin itu untuk penyelesaian menggunakan software RStudio. Selanjutnya kita akan menjelaskan menggunakan software Pumpkin. Baik, selanjutnya di soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan software PomCam, di mana nanti di PomCam kita akan ke bagian Model Tree dan kita pilih Project Management Part Art CPM. Lalu kita pilih untuk soal nomor 2 ini adalah Single Time Estimate. Kalau udah kita bisa kasih judulnya terlebih dahulu. Terus kita bisa tulis number of activitiesnya ada 8, di mana karena nilai aktivitasnya tadi ada A sampai H. Lalu kita klik OK, dan selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel keterangan ini, di mana activity time itu ada dari durasi dalam satuan hari. 7. Hmm. Oke, selanjutnya kita ke predecessor satu, di mana predecessor satu itu merupakan nilai pendahulunya. Nilai pendahulunya itu di sini yang aktivitas A karena nggak ada, kita kosongin aja. Jadinya di sini mulai langsung dari yang B, terus B itu yang A, terus A lagi, ini B, ini B, ini E, ini A, ini B. Nah, tapi karena di D ini ada dua, jadi kita bakal nulis selain predecessor satu ada di predecessor dua juga, yaitu dia B sama C. Nah, kalau udah kita bisa langsung solve. Setelah di solve, kita akan tahu bahwa
hasilnya akan sama dengan seperti di studio, di mana untuk rute jalur kritisnya adalah dari A, B, D, E, F, G, H yang berwarna merah ini. Lalu untuk total activity time projectnya itu adalah 90 hari. Nah, kita juga bisa melihat grafik jalur kritisnya itu menggunakan solution, lalu kita ke bagian opsi yang dua charts. Dan sama seperti apa yang ada di RStudio, bahwa nanti garis yang kritisnya ini akan berwarna merah. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Yang nomor 3 juga kita masih sama menggunakan Project Management and CPM. Lalu kita ke bagian yang triple time estimate. Terus kita namain soalnya. Aktivitasnya masih sama yaitu 8 karena dari A sampai H. Lalu kita klik OK aja. Terus kita masukin semua yang ada di keterangan nomor 3 di mana ada optimist time, ada most likely, ada pesimis, dan predecessornya. Predecessor satunya itu nilai pendahulunya nah, sama karena A-nya nggak ada, jadi kita langsung ke yang B. Dan untuk yang predecessor 2-nya itu ada di aktivitas yang D, itu ada B sama C, lalu ada di aktivitas H, itu ada F dan G. Terus langsung kita solve aja. Nah, hasilnya adalah untuk jalur kritisnya ini yang berwarna merah, di mana itu adalah rute A, C, D, E, F, dan H dengan total activity time projectnya itu adalah 122 hari. Nah, selanjutnya kita bisa ke bagian 3 chart sini, dan grafiknya pun akan sama, di mana nanti akan menunjukkan jalur kritisnya dan tiap waktunya. Terus, baik mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.